Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa sahibis syafa'ah. Yang saya hormati kepada seluruh pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sehat kita ya. Semoga sempat kita itu bisa berbanding lurus dengan semua ibadah yang kita lakukan dan pada akhirnya diberikan keberkahan hidup kita. Ma'asyiral hadirun, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang beberapa amalan sunnah yang bisa kita lakukan, tips-tips sunnah, amalan sunnah yang bisa kita lakukan dalam bulan suci Ramadan ini. Salah satu amalan sunnah itu tentu yang paling pertama adalah ketika kita sudah waktunya azan maghrib, mari kita segera untuk melaksanakan buka puasa. Karena syariat ini tentu sangat indah sekali jika kita lakukan sesuai tatanan yang sudah disyariatkan melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Menyegerakan berbuka itu menunjukkan bahwa Allah tidak ingin membebani kita ya dengan puasa, sehingga batas dan kapasitas kemampuan jasad kita dalam berpuasa itu juga dipertimbangkan oleh Allah, sehingga kita disuruh untuk menyegerakan ketika sudah waktunya azan maghrib. Kemudian juga jangan lupa ketika kita ingin memulai buka puasa kita, tentunya yaitu kita harus memulai dengan hal-hal yang di situ mengandung manis-manis, ya mungkin semanis yang di depan inilah gitu. Atau mungkin kalau kurang manis ya nanti buka puasanya sambil lihat saya. Itu katanya santri-santri milenial hari ini. Kemudian setelah berbuka dengan yang manis-manis, tentunya jangan sampai lupa sebelum berbuka maka berdoalah. Karena doa silahul mukmin, dari doa itu merupakan pusaka bagi orang mukmin. Maka dari itu apapun yang kita lakukan hendaknya kita niatkan, kita jadikan sesuatu itu dengan awalan dengan doa. Tentu doa yang paling masyhur ketika berbuka puasa adalah Allahumma laka sumtu ya. Wa ala rizqika aftartu dhahabat dhama'u wabtaladil uruku ya. Wa thabatil ajru insyaallah. Itu yang paling umum kita biasa dengarkan. Yang kira-kira artinya begini, ya Allah, karenamu aku berpuasa dan karena pemberianmu aku berbuka, lenyaplah segala dahaga, maka urat-urat semua telah basah ya. Serta pahala telah engkau tetapkan jika engkau menghendaki. Artinya apa? Bahwa semua apa yang kita lakukan itu kita pasrahkan kepada Allah. Semoga diterima dan juga diberikan pahala. Tapi yang jelas apapun ibadah itu niatnya adalah satu, untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ketika kita sahur ya, kita tentu disunahkan untuk makan sahur ya. Jadi amalan sunnah yang selanjutnya adalah makan sahur. Kemudian juga waktu yang paling sunnah tentu kita mengakhirkan sahur kita. Karena itu tadi bahwasanya Gusti Allah itu tidak ingin membebani umatnya dalam melaksanakan peribadahan, sehingga disunahkanlah untuk berpuasa, disunahkanlah untuk makan sahur ya, karena kewajiban puasa itu disunahkan untuk makan sahur, sehingga apa? Kita kuat nanti puasa, nggak ngeresulo lah bahasanya orang Jawa seperti itu. Dan juga selanjutnya amalan sunnah yaitu adalah banyak membaca Al-Quran. Kalau dalam surat Muzammil itu waratil Qur'ana tartila.
Membaca Quran itu mengandung pahala tentunya, ya. Apalagi membaca dengan tartil. Namun jangan khawatir, meskipun panjenengan tidak bisa membaca dengan tartil atau sik blekak-bleku lah kasarannya kalau orang Jawa, tidak masalah. Karena ketika panjenengan masih ta'alum, masih belajar Quran dengan blekak-bleku, itu malah dapat 2 pahala. Satu, yaitu pahala sabar krono blekak-bleku ngaji ini tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah pahala karena sudah berusaha dan mempelajari Al-Quran. Terus kemudian yang selanjutnya amalan sunnah yaitu adalah sholat tarawih di malam hari. Kita tentu tahu bulan suci Ramadan ini hanya datang 1 kali setiap tahun. Untuk itu marilah kita isi, kita maksimalkan seluruh ibadah kita supaya kita bisa mendapatkan pahala, mendapatkan sesuatu yang bermanfaat yang bisa kita unduh nanti ketika di akhirat. Ya, salah satunya mungkin ketika siang hari kita berpuasa, kemudian memperbanyak baca Quran. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika setelah berbuka, tentu persiapan yang selanjutnya adalah sholat tarawih. Masyaallah hadirun, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ya, tarawih ini merupakan amalan sunnah yang di situ dulu bermula pada zamannya sahabat Umar. Jadi sholat tarawih ini bermula pada sahabat Umar, bukan Kanjeng Nabi. Itu yang perlu digarisbawahi. Tapi sahabat Umar juga berkata bahwasanya ini adalah bid'ah memang, tapi bid'ah yang paling hasanah. Jadi bid'ah yang paling bagus, bid'ah yang paling nikmati ya ini, yaitu sholat tarawih berjamaah. Jadi kalau panjenengan sedaya hari ini selaku umat Islam itu melaksanakan sholat tarawih berjamaah, itu berarti panjenengan ikut sahabat Umar. Sahabat Umar itu adalah Khulafaur Rasyidin kedua setelah Abu Bakar. Jadi peninggalan Kanjeng Nabi ya itu masih belum ada sholat tarawih berjamaah. Kemudian digantikan dengan sahabat Abu Bakar dan selanjutnya digantikan oleh sahabat Umar. Ya, ini barulah sholat tarawih berjamaah itu dilaksanakan. Masyaallah hadirun rahimakumullah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya tentu adalah memperbanyak iktikaf. Karena bulan suci Ramadan terbagi menjadi 3. Awaluhu rahmah ya. Yang pertama adalah rahmah tentunya. Awsatu maghfirah. 10 yang kedua itu adalah maghfirah, dan kemudian 10 yang terakhir idkum minan nar, yaitu kita dijauhkan dari segala api neraka. Oleh karenanya mari ya, sembari kita tadarus, sembari kita apapun yang kita lakukan ya, beribadah, itu kita niatkan ketika kita di masjid itu beriktikaf di masjid. Kita niatkan iktikaf. Kenapa seperti itu? Karena tentu di bulan suci Ramadan itu apabila kita bisa mungkin ya 30 hari ya, kita beriktikaf terus tambah baik. Kalaupun tidak bisa minimal ya 20 hari lah. Kalau tidak bisa ya minimal 10 hari terakhir kita iktikaf di masjid. Iku gak iso ya sudahlah, mungkin kita ambil 10 hari tapi yang malam-malam ganjil saja. Karena apa? Kita tetap berharap tentunya ketika kita di bulan suci Ramadan mendapatkan malam yang paling agung, yaitu adalah malam Lailatul Qadar, yang tentu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung mungkin ya sekitar 84 tahun lah, atau 83 sekian tahun. Itu berarti kita ketika mendapatkan malam Lailatul Qadar, ketika kita iktikaf kemudian mendapatkan Lailatul Qadar, tentu kita akan dihitung ya iktikaf selama 84 tahun. Baik pemirsa rahimakumullah. Jadi itulah beberapa amalan sunnah. Sebetulnya masih banyak juga amalan sunnah yang bisa kita lakukan. Tapi semoga sedikit amalan sunnah yang saya paparkan tadi bisa kita laksanakan dengan baik, sehingga apa? Sehingga kita bisa menyempurnakan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, dan semoga ya kita terus diberikan kesehatan ya untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah lainnya, sehingga apa? Sehingga umpama nanti kita dipanggil oleh Allah, kita benar-benar dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya, kalau ada salah kata mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.